akan mencapai wujud asli mereka yang bersifat spiritual serupa dengan wujud visual Tuhan pasca mereka meninggalkan dunia. Sebab atas karunia Tuhan yang tiada bersebab, mereka sempat melihat wajah Tuhan pada saat itu. Jiwa-jiwa yang terikat terus terseret oleh perputaran siklus evolusi yang mulai dari wujud visual ikan sampai wujud visual Brahma, yang semuanya dalam wujud-wujud maya atau wujud semu, hasil dari perbuatan sendiri, anugerah alam material. Wadah-wadah penutup para jiwa terikat itu semuanya berbahan material yang bersifat asing. Dan ketika jiwa itu berhasil bebas dari pengaruh energi material yang meringkusnya, mereka akan kembali ke wujud asli mereka yang bersifat spiritual. Tetapi pembebasan yang diraih oleh jiwa-jiwa yang berpaham impersonal setelah adalah menyatu dengan aspek kekosongan Tuhan dan cahaya Brahman. Raihan macam itu sesungguhnya bukan hal-hal yang menyenangkan bagi jiwa, bagi para jiwa, sebagai bunga api yang aktif yang bersifat sama seperti Tuhan. Karena itu para impersonalis akan kembali jatuh untuk terberi wadah-wadah material baru yang semuanya asing bagi sang jiwa itu. Wujud spiritual yang mempunyai sifat seperti wujud Tuhan, baik yang berlengan 2 maupun berlengan 4, dicapai oleh penyembah Tuhan baik planet-planet Vaikunta maupun di planet Goloka menurut sifat asli sang jiwa itu. Wujud visual ini yang 100% spiritual adalah swarup entitas hidup, dan semua entitas hidup jiwa yang ikut di medan perang Kurukshetra di kedua belah pihak mencapai swarupanya yang sebagaimana dibenarkan oleh Bhisma Dewa. Jadi, si Krishna tidak hanya berkarunia kepada Pandawa 5 saja. Krishna berkarunia kepada semua pihak-pihak lain, sebab semua yang hadir di sana mencapai hasil yang sama. Bhisma Dewa juga menginginkan hal itu, dan ia berdoa kepada Tuhan seperti itu. Meskipun kedudukan Bhisma Dewa sebagai rekan Tuhan terjamin dalam segala keadaan. Kesimpulannya adalah bahwa siapapun yang meninggal dunia sambil melihat personalitas Tuhan yang di dalam maupun di luar akan mencapai swarupa kesempurnaan hidup tertinggi. Om Gyantimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakranulilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Jena Bhutale Jam Rupam Kadamaham Dadati Sopadantikam. Bandeyaham Shri Guru Shishutapada Kamalam Shri Gurun Vaishnavasya Dirupam Sagrajatam Sagana Raghunatanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sagana Lalita Sri Vishaka Nitansha. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine. Namaste Sarasate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sanyavadi Paschatya Desatarine Vanchakalpatarubhyasya Kripa Sindhubhaya Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gauravata Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna. Dear devotee, thank you for coming. Terima kasih para penyembah sudah bisa hadir di sini. So today is your happy Kuningan to all of you. Hari ini selamat Hari Kuningan kepada semua yang merayakan. So the many devotees they went to their near and dear relatives for celebrating this festival. Hari ini para penyembah akan yang mengunjungi ya kerabat dan juga keluarganya ya untuk mereka bersama-sama melakukan persembahyang. But some of you have chosen to come to Sri Sadhana Siswar. So thank you very much for coming. Dan karena itu tapi masih juga beberapa penyembah menyempatkan diri untuk datang ke Radha Siswar untuk mendengarkan kelas. Karena itu terima kasih kepada kalian semua yang hadir. So here we are hearing few days how Bhismadeva is passing his body in the battlefield of Kurukshetra. Jadi beberapa hari yang lalu kita sudah membahas bagaimana
ya Bismadewa ya meninggalkan badannya dalam medan perang Kurukshetra ini. Because everyone has to pass our body day to day, tomorrow or next day. So any day we have to pass our body. Karena itu setiap orang akan mengalami fase ini di mana seorang harus meninggalkan badannya, baikkah itu hari ini, ya, apa besok hari atau 2 hari lagi ataupun seterusnya. So but important here how Bhishma Deva is remembering the Supreme Lord in the time of passing of his body. Dan tetapi hal yang paling penting di sini adalah bagaimana Bismadewa dalam hal ini dijelaskan ya cara berpulangnya, ya bagaimana pada akhirnya dia mampu mengingat kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. So as we know that Bhishma Deva was related with Krishna, with the fighting spirit, Yodha Rasa. Ya kita tahu Bismadewa mengembangkan ya sifat rasa ya, dalam hal ini ya ingin bertempur dengan kepribadian Tuhan Yang Maha Esa yang dikenal dengan Yuda Rasa. So he is just remembering recently the past time what has happened in battlefield of Kurukshetra. Ya karena itu sebelum meninggalkan ini dia mulai mengingat ya apa yang terjadi di dalam medan perang saat itu. So here Bhishma Deva is saying Krishna that Vijayaratha Kutumba. Vijay means Arjuna. So this Arjuna's Ratha chariot become your Kutumba, means your family. Karena itu di sini dalam sloka ini ya Wijaya Rata Kutumba ya atau di sini Wijaya itu menunjukkan pada Arjuna ya. Karena itu kemudian di sini ada Rata Kutumba ya, dia objek yang dilindungi dengan mengambil segala resiko dan itu menjadi objek kecintaan dari Bhishma dalam hal. As we know that we are taking care of our family so much, we see so much difficulty in our life. Kita mengetahui bagaimana dalam kehidupan kita berusaha untuk menjaga keluarga kita ya dengan mengalami begitu banyak kesulitan ya hanya untuk menjaga keluarga saja. So same thing also Krishna was taking care of Arjuna's chariot like his own family. Ya, hal yang sama di sini menunjukkan bagaimana Tuhan si Krishna ya menjaga ya kereta yang dinaiki oleh Arjuna dalam hal ini bagaikan ya keluarganya sendiri dalam. So Krishna was taking so much risk in his life. He is getting arrow in his body and bleeding. So he is taking so much risk to taking care of the Arjuna's chariot. Dan karena itu ya Tuhan si Krishna menunjukkan juga bagaimana ya begitu ya beliau berjuang keras dalam hal ini untuk menjaga ya keluarganya seperti Arjuna di sini disampaikan bagaimana beliau harus menanggung ya kena anak panah ya kemudian bercucuran darah seperti itu. And Vishwanath is remembering how beautiful is Krishna's picture that he is holding in one hand, left hand the bridge of the poor horses, and then right hand the one rope to control the horse. Ya di sini ya Bismadewa mengingat bagaimana Tuhan si Krishna ya dalam hal ini begitu tampan, begitu indah ketika pada saat mengendalikan kereta Arjuna ini ya di mana tangan kirinya memegang kendali ya 4 kuda tersebut dan satu di tangan kanannya itu beliau ya memegang cambuk untuk bagaimana mengatur dari kuda-kuda tersebut. So Krishna was exactly like here he is playing a role of exactly like a chariot driver. Ya di sini Krishna ya, secara penuh ya mempertunjukkan bagaimana dia tampak seperti dalam kegiatan duniawi seperti ya seorang kusir kereta yang sangat ahli dalam. So Vishwanath is saying that he is so careful driving chariot of Arjuna that Arjuna will not get any hurt or from the opposite party. Ya karena itu dikatakan bahwa Tuhan si Krishna sesuai kusir yang handal dalam hal ini bagaimana dia berusaha ya menjaga bagaimana kusir ini ya tidak mengganggu ataupun membuat ya Arjuna menjadi terluka ataupun ya menjadi tidak nyaman dengan kata lain. So it is so beautiful to see that Krishna in the disguise of Parthasarathi.
Ya, dan karena itu ya begitu indahnya bentuk Tuhan dalam bentuknya Parthasarathi ini. So Bhishma Deva is saying that I am so fortunate to see the Krishna's beautiful form. Ya, kemudian Bhisma Dewa melanjutkan, saya sangat beruntung sekali melihat bentuk ya Tuhan si Krishna dalam wujudnya sebagai Parthasarathi ini atau penunggang kuda ini atau kusir kereta. But Arjuna is so unfortunate, he cannot see this beautiful form of Krishna. Tetapi sayangnya Arjuna tidak mampu melihat ya bentuk yang sangat indah ini dalam beliau sebagai ya yang sebagai kusir kereta dirinya. Because he is backside of Krishna, right? How can he see the beautiful form of Krishna? Ya, karena beliau berada di belakang Krishna, karena itu tidak bisa melihat bentuk ya ketampanan dari Tuhan si Krishna dalam hal ini. So that's why when we remember different pastime of Krishna, we should see that how Krishna is so beautiful, and we remember this thing. Ya, karena itu ya kita di sini dianjurkan bagaimana selalu melihat ketampanan dan keindahan Krishna ya dalam apapun aktivitas yang dilakukan. Dengan cara demikian kita dengan mudah sekali mengingat Tuhan si Krishna. So we remember one pastime of Lord Chaitanya Mahaprabhu when he was traveling in South India. Ya, dan saat ini Maharaj mengingat ya bagaimana lila dari si Chaitanya Mahaprabhu dalam hal ini ketika melakukan perjalanan ke India Selatan. So he went to a temple and he saw one Brahmana is reading Bhagavad Gita. Dan pada saat itu beliau ya datang ke sebuah temple dan di sana beliau melihat seorang Brahmana sedang membaca buku Bhagavad Gita. And he is reading Bhagavad Gita and tears flowing from his eyes and he is rolling in the ground. Dan pada saat itu ia melihat Brahmana itu ketika membaca Bhagavad Gita itu ya bercucuran air mata dan kemudian ia berguling-guling ketika setelah membaca seperti itu. The visitors, those who are coming to the temple, they think, oh, this is a madman. Ya, tetapi para pengunjung yang datang hadir ke tempel tersebut menganggap ini orang gila. Because he does not know how to read Sanskrit properly. He is illiterate. Dan kemudian ia sebenarnya tidak mampu membaca ya bahasa Sanskerta ini dengan baik karena sebenarnya dia adalah buta huruf dalam hal ini. So by that time Chaitanya Mahaprabhu came to the temple. Dan pada saat itu si Chaitanya Mahaprabhu dia mengunjungi tempel tersebut. Chaitanya Mahaprabhu asked the Brahmana, what you are doing, my sir? Ya, dan kemudian Mahaprabhu bertanya, oh Tuhanku, apa yang sedang Anda lakukan? So the Brahmana humbly replied, I am just trying to read Bhagavad Gita. Ya, sebenarnya ya Brahmana tersebut dengan kerendahan hati menjawab kepada si Chaitanya Mahaprabhu, oh saya sedang berusaha untuk membaca Bhagavad Gita. Because my guru has told me to read Bhagavad Gita. Karena guru hamba ya menyuruh saya diri saya dalam hal ini agar selalu membaca Bhagavad Gita ini. Chaitanya Mahaprabhu asked then why you are crying and rolling in the ground. Dan kemudian ya si Chaitanya Mahaprabhu menanyakan, kenapa Anda bercucuran air mata dan juga Anda berguling-guling ya dalam hal ini. The Brahmana told my dear sir, I don't know how to read Bhagavad Gita because I am illiterate. But when I open the page, I see that Supreme Lord Krishna himself, he became the driver of his devotee. Dan pada saat itu ya Brahmana ini dengan kerendahan hati menjawab, oh Tuanku, sebenarnya saya adalah orang yang buta huruf dalam hal ini. Ya, tetapi ketika saya membaca buku Bhagavad Gita ini, setiap halaman saya melihat bagaimana indahnya Tuhan si Krishna menjadi ya kusir kereta dari Arjuna dalam hal ini yang merupakan seorang penyembahnya dalam. So how is it possible that Supreme Lord himself, who is the controller of the system, this interplanetary system, so he can drive the chariot of his devotee? Is it possible? Ya, bagaimana saya memahami hal ini? Ya, beliau adalah kepribadian Tuhan yang Maha Esa dalam hal ini. Bagaimana mungkin ya seorang kepribadian Tuhan yang ya Maha Esa seperti itu mau mengambil tugas sebagai kusir kereta dari seorang penyembahnya? So by thinking this magnanimous quality of Lord, so tears are coming out from my eyes and I am rolling down. Dan kemudian dengan mengingat kualitas ya kemurahan hati dari Tuhan si Krishna dalam hal ini ya kemudian saya bercucuran air mata dan berguling-guling ya mengingat lila ini. So Chaitanya Mahaprabhu embraced that Brahmana. He told him that you have really understood Bhagavad Gita.
Dan kemudian akhirnya si Chaitanya Mahaprabhu memeluk ya Brahmana tersebut dan menyampaikan kepada Brahmana, kamulah Brahmana yang sebenarnya yang telah memahami Bhagavad Gita ya. So the purpose here to telling this story because when you are reading some scripture, if you don't understand the essence of the scripture, then what is the use of reading? Ya, karena itu yang pelajaran yang bisa dipetik dari cerita tadi adalah seseorang harus mengerti apa esensi dari kita membaca buku tersebut. Jika tidak tahu kita apa tujuan ataupun esensi dari membaca buku tersebut, ya apa gunanya kita membaca? Srila Prabhupada always said that there are so many scholarly people that translated different scripture, even Bhagavad Gita, Bhagavatam. Ya, Prabhupada mengatakan bagaimana ya begitu banyak orang ya yang berusaha menerjemahkan ya baik itu kitab-kitab suci seperti Bhagavad Gita, Bhagavatam, But they have not understood the essence of the different scripture. Tetapi sayangnya mereka tidak mengerti ya intisari dari berbagai kitab suci tersebut dalam hal ini. Because they never practice Krishna consciousness in their life. Ya karena mereka tidak ya berlatih kesadaran Krishna dalam kehidupannya. So that's why better to be illiterate but understand the essence of scripture. Ya, karena itu dibandingkan ya seorang seperti itu ya lebih baik adalah kita menjadi orang yang buta huruf tapi mengerti intisari dari apa yang disampaikan kitab suci tersebut. So our life will be success when we understand or realize the essence of Bhagavad Gita or different scriptures. Ya karena itu kehidupan kita akan menjadi sukses dalam hal ini jika mengerti ya apa menjadi inti dari ajaran dari Bhagavad Gita, Bhagavatam tersebut. That's why the Shankaracharya, the great Mayavadi philosopher, he advised to his students. Ya karena itu dikatakan ya Shankaracharya ya seorang yang pemuka dari ya Mayawadi, filsafat Mayawadi, maka ya beliau menyampaikan kepada murid-muridnya, Bhaja Govindam, Bhaja Govindam, Bhaja Govindam Murdamati Samprata Sannishta Kala Nahi Rakshasati Nahi Rakshasati. So you fools and rascally you chant Lord Govinda, Lord Govinda. Dan karena itu dijelaskan ya apa dalam ya lagunya Muhammad Gara ini bagaimana ya Bhaja Govinda ya mudah mati seperti itu dijelaskan ya wahai orang-orang bodoh pujalah Govinda dalam hal ini. Because Samprata Sannihita Kala means by when your time will finish, means all your dangerous situation of your time, this so-called scholarly knowledge or interpreting the scripture that will not help you anymore. Ya, kemudian dari sloka yang tadi dilanjutkan itu dijelaskan bagaimana wahai orang-orang yang terpelajar semua ya pengetahuan yang Anda ketahui dalam hal ini ya semua yang Anda pelajari dalam hal ini pada saat kematian ini tidak akan bisa membantu Anda dalam hal ini ya ketika kematian itu akan tiba. So so-called scholarly or interpretation knowledge will not help in the time of death. Ya, karena itu yang disebut sebagai ya kesarjanaan dalam ya pengetahuan yang bersifat material ini ya dalam hal ini tidak akan membantu kita pada saat kematian. So as here Bhishma Deva is saying that he is remembering the wonderful pastime of Supreme Lord at the time of death. Ya karena itu dijelaskan bagaimana ya Bhishma Dewa dalam hal ini menunjukkan bagaimana ya lila Tuhan yang sangat luar biasa pada saat akhir kehidupannya. But not only Bhishma Deva is remembering now, even in the soldiers, they also remember Krishna in the time of the death and they went back to God. Ya di sini tidak hanya Bhishma Dewa yang dapat mampu mengingat keberadaan Tuhan pada saat meninggal, tetapi semua prajurit-prajurit yang gugur di medan perang tersebut pada saat akan meninggalkan ajalnya, yang mendapatkan kesempatan sekilas dan kemudian mampu mengingat keberadaan Tuhan Yang Maha Esa pada akhir hidupnya. Srila Prabhupada says it is so difficult to surpass the illusory energy of Supreme Lord. Even the Brahma cannot surpass. Ya, karena itu ya Srila Prabhupada di sini menjelaskan bagaimana ya adalah sangat sulit untuk bisa melewati tenaga ya luar dari Tuhan ini atau Maya ini dalam hal ini, dan karena itu ya bagaimana dengan mudah ya seorang hanya dengan mengingat keberadaan Tuhan Yang Maha Esa dalam hal ini
ya mampu melewati dunia manusia ini. But a simple devotee under the care of a spiritual master, if he understands the essence of Bhagavad Gita or scripture, then he can understand the Supreme Lord. Ya, karena itu seorang penyembah yang sederhana ya di bawah bimbingan dari guru kerohaniannya dalam hal ini dan kemudian mengerti esensi dari ajaran-ajaran dari Bhagavad Gita seperti itu, ya maka ia akan sangat mudah dalam hal ini untuk mencapai kesuksesan dalam kehidupannya. That's why Bhishmadeva is praying, my dear Lord, Bhagavati Ratistu me mumurso. Means in this time of my death, my mind, everything should always remember you. Ya, karena itu di sini dikatakan Bhagavati Ratir Astu me mumurso. Artinya beliau memohon, oh Tuhanku, ya pada saat ya hamba akan meninggalkan ya badan ini ataupun menemui ajal hamba, maka mohon ya bisa membuat diri hamba menjadi ingat selalu dengan kegiatan diri Anda. Then now Bhishmadeva is going towards Brajabhumi. How Krishna was reciprocating with his dear devotees, the gopis. Ya, kita melihat sekarang bagaimana ya dalam hal ini Tuhan Sri Krishna ya membalas cinta kasih para gopi dalam hal ini di Brajabhumi. Though we know that Bhishmadeva never went to Brajabhumi, but he remembers the past time Krishna was doing in his childhood. Ya, dan ya meskipun dalam hal ini Bhisma tidak pernah menuju ke Brajabhumi dalam hal ini, tetapi ya Bhisma Dewa dapat mengingat bagaimana lila Tuhan Sri Krishna pada masa kecil beliau. Bhismadeva is comparing the lila, the beautiful pastime Krishna performed in the Brajabhumi is not different than he is performing the pastime in Kurukshetra battlefield. Ya, kemudian Bhisma Dewa di sini membandingkan bagaimana lila yang dilakukan Tuhan Sri Krishna di Brajabhumi sama sekali tidak berbeda dengan kegiatan lila yang dilakukan di Kurukshetra ini. So that means Bhishma is saying that whether you remember the pastime of Brajabhumi or you remember the pastime of a battlefield Kurukshetra is the same. Only important is remembering. Ya, karena itu baikkah Anda mampu mengingat pada saat akhir kehidupan Anda tentang kegiatan lila di Brajabhumi ataupun kegiatan lila di Kurukshetra ini, maka itu dianggap sama dalam hal ini. So in the text number 40, Bhishmadeva remembering how Krishna was reciprocating with the Brajagopis. Kemudian di sloka 40 bagaimana ya Bhismadewa mampu ya dalam hal ini mengingat lila Tuhan Sri Krishna yang hubungannya dengan para Brajagopi. Lalita gati bilasa valgubhasa, Lalita gati vilasa valguhasa, pranaya nirikhyana kalpitorunmanaha, Pranaya niriksana kalpitorumana, krita manukrita vajya onmadadaha, Krita manukrita vadya urmadandaha, prakrutim agan kilajasya gopavruddha, Prakrutim agan kilayasya gopavadya. Semoga kepada Sri Krishna yang gaya dan senyumannya penuh cinta kasih dan penambat hati para gadis Brajadama atau para gopi, pikiranku melekat. Para gadis Braja meniru gerak perilaku Krishna pasca dia menghilang dari tarian rasa. So here, as we know that when Krishna was performing the pastime with the gopis in Vrindavan. Ya, ini adalah kegiatan di mana Tuhan Sri Krishna ya bersama dengan para Braja Gopi di Vrindavan. So Srila Prabhupada mentioned that Krishna never be a voidable or nirakar, nirvises Brahma. Ya, di sini jelaskan bagaimana Tuhan tidak mungkin ya dikatakan sebagai nirakar atau nirvisesa dalam hal ini. And the gopi did not want to become oneness with Krishna. Dengan kata lain, ya para gopi tidak ya menginginkan untuk bersatu dengan Tuhan Sri Krishna. So they want to always have reciprocation with Krishna. Ya, karena mereka ingin
yang mempunyai hubungan cinta kasih yang bertimbal balik satu dengan lainnya. So that's why they are the most exalted devotee of Krishna. Karena itu mereka dianggap sebagai penyembah yang sangat agung dalam hal ini. So how they were reciprocating with Krishna, so Bhishma Deva remembering. Ya, bagaimana ya Tuhan Sri Krishna membalas ini dalam hal ini dengan para gopi ini, maka pada saat itulah yang diingat oleh Bhisma Dewa. So when they were playing in the Rasa dance, Krishna was smiling. When they smiled also, Krishna was smiling towards them. And their bodily activities are same exactly like Krishna was reciprocating with them. So all the activities, as we see that gopis and reciprocating with Krishna. Ya, karena itu di sini dijelaskan bagaimana ya dalam mengingat itu Bhisma Dewa melihat bagaimana Tuhan Sri Krishna ya senyumnya penuh cinta kasih, dan para ya gadis Brajadama atau para gopi ini kemudian membalas juga senyuman Tuhan Sri Krishna, dan kemudian juga pada saat yang sama apapun ya gerak yang penuh dengan cinta kasih seperti itu dibalas dengan hal yang sama oleh para gopi ini. And same thing also the gopi when Krishna left from Rasa Leela, then how the gopis they were imitating different characteristic of Krishna. Ya, karena itu jelaskan ketika Krishna meninggalkan para gopi dalam tarian rasa itu, ya dalam hal ini para ya gopi ini melihat bagaimana gerak yang dilakukan oleh Tuhan Sri Krishna ketika meninggalkan hal itu, dan kemudian para gadis ya para gopi ini ya kemudian menirunya dalam hal ini. So you can read from Srimad Bhagavatam 10th canto in the Rasa Leela pastime how the gopis they were performing, like one gopi was becoming Mother Yashoda and keeping Krishna in her lap, and another gopi is performing the pastime of Putana, she is taking Krishna. So like that whole the pastime of Krishna they were performing in their own in their like a drama they are performing. Ya, dan karena itu jika Anda membaca Srimad Bhagavatam skala 10 dalam hal ini, ya bagaimana para gopi ya dalam hal ini ya memberikan cinta kasihnya dengan cara meniru apa dalam kegiatan lila Sri Krishna, dan di sana dijelaskan ya beberapa gopi berusaha meniru menjadi ya Ibu Yasoda dan dengan Nanda Mahara dalam hal ini untuk ya dalam hal ini ya sebagai orang tua sebagai Krishna, kemudian kadang-kadang ada yang meniru sebagai Putana bagaimana berusaha untuk ya memberikan Krishna ya putih susunya seperti itu. Ya, ini adalah hal bagaimana begitu banyak kegiatan lila yang dilakukan para gopi meniru apa yang terjadi dalam seluruh kegiatan lila dari Tuhan Sri Krishna. Because when Krishna left from Rasa Leela, so the gopis they have nothing to do then to only remember the Krishna and the Krishna's pastime. Dan karena itu ya dikatakan bahwa ketika Krishna keluar dari tarian rasa itu, ya maka tidak ada hal lain yang bisa dilakukan karena Krishna sudah tidak ada di sana selain merenungkan apa mengingat lila-lila dari kegiatan Tuhan Sri Krishna yang terjadi di sana. So they are remembering all this pastime of Krishna and with all his cowherd friends killing Agasur, Bakasur, Saktasur and lifting Govardhan. So they were imitating all the pastime. Dan karena itu dijelaskan ya para penduduk Braja bumi ini dalam para gopi ini terutama dalam hal ini ya karena Tuhan sudah meninggalkan, maka satu-satunya cara adalah mereka mengingat ya lila-lila dari Tuhan Sri Krishna yang ada di Braja bumi itu, membunuh para raksasa, Sakatur, Agasur, dan kemudian ya tidak lupa juga mengangkat Bukit Govardhan. Karena itu satu-satunya yang mereka bisa meniru apa yang dilakukan Tuhan Sri Krishna pada kegiatan lila. So when they were remembering and imitating the pastime of Krishna, then Krishna has no other chance, then Krishna again has to appear in the rest dance. Karena pada saat itu ketika para gopi selalu kusuk yang mengingat lila-lila Tuhan itu, maka tidak ada alasan lain lagi. Akhirnya Tuhan Sri Krishna harus muncul lagi ya di dalam tarian rasa itu. Because Krishna promised that I don't live in Vaikuntha, Nam Tishtani Vaikuntha, na Jogina Hridayacha, nor I sit in the heart of yogis. But Mad Bhakta Jatra Gayanti Tatra Tishtami Narada. My devotee, wherever they glorify me and remember me, I go there, I live there. Ya, dikatakan yaitu dalam sastra bahwa aku tidak ada
ya yoginam ya dikatakan di Redi Suba ya tidak ada di dalam hati dari para yogi ya, bahkan itu tidak ada ya dikatakan ya di sana aku hanya berada di hati dari para penyembahku yang mendiskusikan tentang diriku. So that's why it is a lesson for us, the devotee who are practicing devotional service. So maybe Krishna is not physically with us, but when we remember Krishna and Krishna's pastime, so it is not different than Krishna's presence. Ya karena itu dari sini kita harus memahami bahwa poin yang utama di sini adalah ya dalam hal ini meskipun secara kasat mata Tuhan si Krishna tidak hadir, tetapi ketika kita mendiskusikan tentang kegiatan lila dari Tuhan si Krishna itu, maka Tuhan sendiri itu hadir di sana. So we never think that Krishna is not present anywhere. Krishna is always present everywhere. But it requires that our remembrance. Ya, jangan berpikir Krishna tidak hadir ya bersama kita, tetapi kita harus memahami bahwa Krishna hadir dalam segala sesuatu dan Krishna juga hadir ya di mana para penyembahnya membicarakan tentang beliau. So that's why Chaitanya Mahaprabhu always advised that we should follow the footsteps of Braj Gopis, how they have so much intensified love and devotion towards Krishna. Karena itu si Chaitanya Mahaprabhu ya menganjurkan agar kita mengikuti jejak langkah dari para penduduk ya Braja Bumi ataupun para gopi dalam hal ini ya bagaimana kita selalu bisa dalam hal ini ya mengingat Tuhan si Krishna. So now from Brajdham again Bhishma Deva is coming to remembering the Rajasya Yajna of Yudhishthira Maharaj. Dan kemudian dari Brajadam sekarang kembali ya Bhishma Dewa mengingat bagaimana ya ke Hastinapura di mana mengingat dari Rajasuya Yajna yang dilakukan oleh Yudhishthira Maharaj. Because when there is a controversy that who will be the king, either Duryodhana or Yudhishthira, so they divided the kingdom. Ya, karena pada saat itu terjadi ya hal yang pertikaian dalam hal ini ya antara bagaimana dengan penduduk para Kurawa, apakah Duryodhana ya yang menjadi raja di sana dan kemudian apakah Yudhishthira, di mana nantinya itu akan jadi pertikaian di mana harus membagi dua kerajaan tersebut. So Duryodhana was given the kingdom of Hastinapur and Pandavas were given the place called Khandaprastha. After that they made it Indraprastha. Dan kemudian ya itu dijelaskan akhirnya ya di mana ya Duryodhana mendapatkan istana Hastinapura tersebut, sedangkan para Pandawa hanya mendapatkan Khandaprastha. Ya kemudian pada akhirnya nanti dibangunnya menjadi Indraprastha. The Khandaprastha originally was like a desert land. Ya, Khandaprastha itu ya awalnya adalah ya dikatakan tanah yang ya gersang seperti itu. But when Krishna is with someone, so there is always Lakshmi there with Krishna. Yeah. So they made them Indraprastha. The desert land they make it like Indraprastha means heaven king, like heavenly planet. Ya, dan karena itu jelaskan ya meskipun ya tanah yang diberikan itu ya dari Khandaprastha, tetapi karena Tuhan, keberadaan Tuhan yang Maha Esa hadir di sana, maka Lakshmi juga akan hadir di sana sehingga dengan mudah sekali ya beliau membangun ya kerajaan di mana dikenal dengan Indra. Itu dalam hal ini hubungannya bagaimana seperti kerajaan yang ada di Indra ataupun di dalam hal ini Swarga Loka. So Lord Krishna wanted to glorify Yudhishthira Maharaj, so that's why he asked him to perform the Rajasuya Yajna. Karena itu untuk memuji kemuliaan penyembahnya yaitu Yudhishthira Maharaj. Karena itu ya Krishna menyuruhnya untuk melakukan yang namanya Rajasuya Yajna. So in Rajasuya Yajna there is a system, you have to send your horse, and if some other king they bind your or tie your horse, then he has to fight with you. Dan karena itu di sini ada ya yang dikenal dengan apa itu Rajasuya Yajna ini adalah di mana ya prosesi yang dilakukan adalah beliau akan melepaskan ya kuda-kuda seperti itu, dan jika ada suatu negara yang kemudian menangkap kuda tersebut, maka ya yang punya kudanya harus bertempur dengan, dalam hal ini kerajaannya bertempur dengan kerajaan yang menangkap kuda tersebut. So when after fighting he defeat that king, then he become subservient of that king.
So Yudhishthira Maharaj was a monarch of a whole all over the world that time. Dan pada saat itu siapapun yang kemudian bertarung dalam hal ini ya kemudian pada akhirnya kalah, maka dia menjadi ya dikatakan negara jajahan dalam hal ini. Dan karena itu pada saat itu ya Yudhishthira Maharaj mengalahkan ya begitu banyak ya sehingga mereka menjadi ya beliau menjadi penguasa di seluruh dunia pada saat itu. So there are many thousands kings all over the world, but they accepted Yudhishthira Maharaj as their leader. Ya begitu banyak ribuan raja yang ada di seluruh dunia tapi pada saat itu mereka menerima Yudhishthira sebagai raja di raja. So then what happened in the Rajasuya Yajna? Bhishma Deva is remembering this past time. Dan apa yang terjadi dalam hal ini dengan Bhisma Dewa, dan pada saat akan meninggalkan badannya kembali ya Bhisma Dewa mampu mengingat lila ini. Text number 41. Sloka 41. Munigana nrupavarya sankulantaha Nripa Varya Sankulenta Sada Sijudhishthira Rajasuyam evansa Sada Yudhishthira Raja Suya Esam Arahanam Upapadaikhaniya Arhanamupa Peda Iksaniyo Mama Drishikochara Esa Aviratma Mama Rishi Gucara Esa Aviratma. Pada upacara Raja Suya Yajna atau korban suci yang diselenggarakan oleh Maharaj Yudhishthira, terjadi pertemuan seluruh tokoh dunia, golongan raja dan cendekiawan. Dalam pertemuan itu, si Krishna dipuja oleh semua hadirin sebagai personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu aku hadir di sana dan kini aku mengenang peristiwa itu guna memusatkan pikiranku kepadanya. So in that Bhishma Deva remembering that so we are represented in that Rajasuya Yajna. Dan karena itu di sini Bhisma Dewa kembali mengingat siapa saja yang hadir dalam upacara Raja Suya Yajna tersebut. There are great personalities, all the Muni, Rishis and all the great kings. They are all present assembly in that Rajasuya Yajna. Dan itu dikatakan bahwa yang hadir dalam Raja Suya Yajna ini adalah resi-resi yang agung, muni-muni yang agung dan juga raja-raja yang sangat agung menghadiri acara Raja Suya Yajna. So as we know that Krishna himself what he was doing in the Rajasuya Yajna, so he was washing the feet of all the saintly person and keeping their shoe in proper order. Ya, dan apa yang dilakukan dalam hal ini oleh Yudhishthira Maharaj dalam hal ini bagaimana dia mengambil semua resi yang agung itu dan kemudian muni yang agung itu semuanya dibasuh kakinya dan menaruh semua sandal-sandalnya di tempat yang selayaknya dikatakan. Krishna was doing this. Krishna melakukan dalam hal ini. So though Krishna is Supreme Lord, he was doing this menial service out of love for Yudhishthira Maharaj and Pandavas. Dan karena itu dijelaskan bagaimana ini Tuhan si Krishna melakukan hal ini karena cinta kasihnya kepada Yudhishthira Maharaj dan para Pandawa dalam hal ini. So sehingga beliau melakukan hal-hal yang sangat remeh dalam hal ini. We can do this service when we are asked to do this service. We think, oh, this is a menial service. Tapi kalau kita disuruh melakukan kerjaan seperti itu merapikan sandal atau yang lainnya, kita menganggap ini pekerjaan remeh ini. But Krishna is Supreme Lord himself. He is doing this service. Tetapi ini adalah pribadian Tuhan sendiri mau melakukan pelayanan ini. And when the Rajasuya Yajna started, and there was a system, somebody has to be first worshipped in this Rajasuya Yajna. Dan karena itu di sana dalam Raja Suya Yajna ini harus dalam hal ini ada pemujaan yang pertama kepada roh yang sangat paling agung dalam hal ini. So there were not shortage of great rishis, munis. So many personalities were present there. Nobody was coming forward to take the first worship.
Ya, karena itu pada saat itu kita mengetahui yang hadir itu semuanya adalah Resi Agung, Muni yang sangat agung, ya, dan Raja yang agung seperti itu. Tetapi tidak ada yang maju ke depan berani ya, seperti itu untuk pertama kali untuk dilakukan puja kepada sebagai kepribadian yang paling agung. And we see also in that same Rajasiga, even Bhismadeva was present there, Dronacharya was present there, Kuluguru Kripacharya was there, so many great personalities, but nobody came forward. Ya, tetapi pada saat itu kita mengetahui ya, bahkan di sana Bhismadewa juga hadir seperti itu. Ya, Dronacharya juga hadir di sana, Kripacharya. Ini adalah orang yang sangat hebat sekali ya seperti itu. Tetapi tidak ada yang maju ke depan untuk puja pertama kali dalam hal ini. So then finally Bhismadeva proposed only Krishna can be given first worship. Ya, kemudian akhirnya ya Bhismadewa maju ke depan dan menyampaikan satu-satunya yang layak pertama kali untuk dilakukan puja dalam hal ini itu adalah Tuhan si Krishna sendiri dalam hal ini. And none of the people those who are present there objected. Tetapi tak seorang pun yang hadir di sana yang menolak bahwa Krishna tidak boleh dipuja seperti itu. Mereka menerimanya dengan semuanya dengan suara bulat seperti itu. Because everybody assembly in that assembly, so everybody knew that Krishna is Supreme Lord himself. Ya, karena semua yang hadir di sana mengetahui bahwa ya si Krishna ini tidak lain tidak bukan adalah kepribadian Tuhan sendiri. Only one person, Sisupala, was not happy with that proposal. Dan cuma satu-satunya orang yang tidak puas dalam hal ini adalah Sisupala saja. So Sisupala objected this proposal. Ya, karena itu Sisupala menolak suatu proposal ini yang disampaikan oleh Bhismadewa ini. So he stood up himself and started to blaspheming the Krishna. Dan kemudian dia hanya satu-satunya yang kemudian berdiri dan kemudian menghina Tuhan si Krishna dalam hal ini dan menolak bahwa Krishna yang harus dipuja seperti itu. And the person you are choosing that he has no birth, sometimes he take birth as saying that Mathura, sometimes he Gokula, sometimes he is asking his father is Nanda Maharaj, sometimes he is Vasudeva son, so he is a confused person. How can you choose that person to become a first worship? Dan kemudian dengan cara menghina seperti itu Sisupala mengatakan, kenapa Anda memilih orang yang tidak jelas kelahirannya? Kadang-kadang dia dikatakan lahir di Mathura, kadang-kadang juga di Gokula. Kemudian tidak mempunyai jelas orang tuanya. Ada mengatakan Nanda Maharaj sebagai orang tuanya, kemudian Vasudewa sebagai orang tuanya. Kenapa Anda memilih orang-orang yang membuat bingung seperti ini? And many times we see that he has been run away from the battlefield. How as a Kshatriya he ran away from the battlefield? Dan kita melihat juga kegiatannya, bahkan sebagai kesatria ia melarikan diri dari medan peperangan. Bagaimana mungkin seperti memilih seperti ini? So this Bhismadeva become old person. That's why his intelligence also become old. He does not understand who is supposed to be worshipped. Dan kemudian ia melanjutkan, ini Bhismadewa ini sudah semakin tua, karena itu pemikirannya sudah nggak waras lagi gitu. So when especially the Pandavas, Arjuna and Bhima, they heard this, this is blaspheming Krishna, they wanted to kill Jayadratha. Ya, dan kemudian pada saat itu Arjuna yang mendengar penghinaan ini dan juga Bhisma seperti itu, ingin sekali membunuh orang ini, Sisupala ini. So but Krishna said, no, you wait, because I have promised to his mother, I will tolerate 100 offenses. Ya, tetapi Krishna kemudian menenangkan mereka, tunggu, karena saya sudah berjanji kepada ibunya Sisupala ini bahwa saya harus menerima dalam hal ini mentoleransi cercaan yang dilakukan atau hinaan yang dilakukan Sisupala sampai 100 kali dia menghina saya. So when Sisupala crossed the 100 offenses, then Krishna invoked his Sudarshan Chakra and cut off his head. Dan kemudian setelah masa tenggangnya sudah habis, yaitu cuma 100 hinaan seperti itu, kemudian akhirnya Tuhan Sri Krishna mendatangkan Cakra Sudarshan dan kemudian akhirnya memutus kepala dari Sisupala ini. It was right in the middle of assembly, and happening all the secret personnel there, but nobody objected. Dan kejadian itu berada di depan dari semua orang-orang Resi Agung, Muni Agung seperti itu, raja yang lainnya. Tapi tidak ada yang berkeberatan ketika Sisupala ini dibunuh.
So because they knew that whatever Krishna does, that is always good for other living entity. Karena mereka mengetahui apapun yang dilakukan Tuhan Sri Krishna pada akhirnya itu adalah bertujuan untuk kebaikan setiap makhluk yang ada di dunia ini. Outwardly Krishna killed the Shishupala, but at the same time the soul from the Shishupala's body came and entered to the Krishna's body. Dan itu dikatakan bahwa ketika Krishna sudah membunuh Shishupala, maka roh yang ada di badan dari Shishupala ini kemudian yang mendekati Krishna dan masuk ke dalam badan Tuhan Sri Krishna sendiri. So that's why Bhishmadeva remember in the past time what has happened in the Rajasuya Yajna sacrifice. Dan karena itulah bagaimana Bhismadeva berusaha mengingat lila ini terjadi pada saat dikatakan bagaimana dalam Rajasuya Yajna ini kejadian yang terjadi dalam Rajasuya Yajna. Though Krishna was engaged in a menial service in the Rajasuya Yajna, but he was chosen as the first worship in the sacrifice. Ya, meskipun tampaknya awalnya Krishna melakukan hal-hal pelayanan yang sangat remeh seperti itu, tetapi beliaulah yang kemudian dipilih sebagai yang dipuja pertama dalam Rajasuya Yajna ini. So that's a Bhishma is saying that I was personally present there. I saw that your magnanimous quality in that Rajasuya Yajna. Ya, dan kemudian sini Bhismadeva menjelaskan bagaimana saya melihat sendiri bagaimana dikatakan sifat Anda yang sangat murah hati ini dalam Rajasuya Yajna ini. So in the last verse, Bhishmadeva is now concluding his prayer because he wants to now give up his body in the presence of Krishna. Dan karena itu sekarang sloka lanjutnya bahwa itu menunjukkan bagaimana di mana Bhismadeva akan mengakhiri doanya karena ini adalah kesimpulan dari apa dari doa-doa yang disampaikan oleh Bhismadeva. Text number 42. Di sloka 42. Tamimam aham ajam sariram bhajam. Tamimam ajam sariram bhajan. Rudi dhishtim atmakalpitanam. Rudi dhishtim atmakalpitanam. Pratidarsham iva nikadhakram ekam. Pratidarsham iva nikadhakram ekam. Samadhigatosmi viduta vedamoha. Samadhigatosmi viduta vedamoha. Sekarang aku sepenuhnya dapat memusatkan pikiranku kepada Tuhan yang Maha Esa itu, si Krishna, yang kini hadir di hadapanku setelah aku berhasil mengatasi kesalahan dari paham dualitas mengenai kehadirannya di setiap insan. Bahkan di hati orang yang berpikir spekulatif tentang dia, Tuhan ada di hati setiap insan. Mungkin matahari terlihat berbeda di tempat yang berbeda, namun matahari itu satu. So Bhismadeva this is the end of his prayer. He is remembering how Krishna is equal to everyone. Ya, di sini dijelaskan Bhismadeva mengakhiri doa-doanya di sini, dan pada saat akhir ini doanya ini beliau mengingat bahwa Tuhan Sri Krishna seimbang kepada siapapun. So he is giving an example of a sun. So sun is equal to everyone. He is giving his sun rays and heat and light to everyone, irrespective of a person who likes him and does not like him. Ya, karena itu dijelaskan di sini Bhismadeva dalam hal ini memberikan analogi seperti halnya matahari. Ia tidak memilih kepada siapa yang memberikan sinarnya. Dalam hal ini panasnya. Beliau memberikan kepada semuanya. So like now you are seeing in the Bali the sunlight and sunshine. Sometimes in India also they are seeing also sunlight. America also they see also sunlight. Maybe in a different time. So but sunlight and sunshine is equal to everyone. Ya, karena itu seperti ada di Bali, dia bisa merasakan sinar matahari, cahaya matahari dalam hal ini sekarang. Kemudian di tempat lain, di negara lain itu mereka juga mendapatkan sinar matahari, cahaya matahari. Dalam hal ini di setiap negara yang ada di dunia ini kita bisa menikmati yang namanya cahaya matahari dan juga sinar matahari ini tanpa ada diskriminasi dalam hal ini. But the person who closes his eyes and he says, "Oh, I don't see the sun,"
then what I can do for that person? Tetapi dijelaskan bagi orang yang dikatakan yang berusaha menutup matanya dan dia mengatakan, oh saya tidak bisa melihat cahaya matahari ataupun ya sinar matahari dalam. Since I don't see the sun, then there is no sun. Karena saya tidak melihat ya matahari, karena itu saya anggap matahari itu tidak ada. Exactly like the Supreme Lord Krishna. He comes to this material world, performs a wonderful pastime, and those who are fortunate, they understand this glories of Supreme Lord. But those who are blinded by the so-called illusion, so they cannot see the pastime of Supreme Lord. Dan karena itu dikatakan bahwa ya bagi mereka dalam hal ini ya yang merupakan sangat beruntung dalam kehidupannya mampu ya melihat atau mengingat bagaimana kegiatan lila-lila dari kepribadian Tuhan Yang Maha Esa dalam hal ini. Ya tetapi tidak mungkin bagi mereka yang berusaha menutup mata ya untuk bisa bagaimana bisa orang yang menutup mata ya tentang kemunculan Tuhan Sri Krishna sebagai kepribadian Tuhan Yang Maha Esa bisa mengerti kegiatan lila dari Tuhan Yang Maha Esa. So that's why Bhishma Deva is thanking to the Supreme Lord Krishna that by your mercy I am not in that duality. So somehow I understood your pastime. Ya, dan kemudian di sini ya Bhishma Dewa berterima kasih kepada kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Oh Tuhanku, terima kasih karena hamba tidak termasuk dalam orang yang terkena dalam kategori dualitas ini. Karena itu ya saya dapat memahami kegiatan lila dari Anda sendiri. And same time also you have personally came in front of me by your causeless mercy. Dan pada saat yang sama dengan karunia yang tiada bersebab yang Anda berikan seperti itu, Anda sendiri telah hadir berada di hadapan hamba saat ini. So that's why as we see Krishna, he was standing himself, which as before it is mentioned that he was standing as 400 form. But Srila Prabhupada mentioned that whether 400 form or Shyam Sundar form, only important remembering Krishna time of death. Ya, karena itu jelaskan ya di sini Anda juga yang menyatakan bahwa ya Bhishma Dewa melihat dalam bentuknya berlengan 4 seperti itu. Tetapi dalam penjelasan Prabhupada itu dikatakan baik Anda mengingat bentuk beliau dalam bentuk yang berlengan 4 ataupun dalam bentuk beliau sebagai Syama Sundar dalam hal ini atau berlengan 2 seperti itu, maka tidak begitu penting. Yang penting pada saat meninggal Anda mengingat ya bentuk dari kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. So like we see in the Ramayana when Jatayu was leaving his body and he was uttering Lord Ram, and Lord Ram personally himself was doing his last rite of Jatayu. Dan seperti kita juga harus ya memahami dari cerita di Ramayana bagaimana Jatayu berpulang seperti itu. Sebelum dia berpulang, dia mengingat si Rama dan menyampaikan ya nama si Ram seperti itu, dan pada akhirnya si Rama sendiri yang melakukan upacara terakhir ya pembakaran dari Jatayu ini. And also we see in the pastime of Lord Chaitanya Mahaprabhu when Haridas Thakur was leaving the body, Haridas Thakur chanted Sri Krishna Chaitanya, and he gave out the body. And personally the Supreme Lord Chaitanya Mahaprabhu taking his body and dancing and gave samadhi to Haridas Thakur. Dan karena itu seperti halnya lila dari Sri Chaitanya Mahaprabhu dengan Srila Haridas Thakur pada saat ya Srila Haridas Thakur meninggalkan ya badan ini, ketika beliau akan meninggalkan badan ini, beliau berteriak Sri Chaitanya dalam hal ini, dan kemudian pada akhirnya ya beliau meninggalkan badan ini, dan kemudian ya bagaimana Tuhan Sri Krishna dengan tangannya sendiri yang membawa ya dalam hal ini badan si Haridas Thakur untuk melakukan upacara terakhir. So Srila Prabhupada is saying that the important thing is that whatever relation we have built up with the Supreme Lord, so in the time of our death, if we remember that pastime of Supreme Lord, then that will be sufficient to go back to Godhead. Ya, karena itu ya Prabhupada menjelaskan ya apapun hubungan kita yang hubungannya dengan kepribadian Tuhan Yang Maha Esa dalam hal ini, ya rasa yang kita kembangkan dalam kepribadian Tuhan Yang Maha Esa seperti itu, ya pada saat dimana pada akhirnya ya kita mampu ya dalam hal ini mengingat beliau pada akhir kehidupan kita, maka itu adalah hal yang sudah cukup ya untuk bisa membawa kita kembali pada Tuhan. So whether you chant Lord Narayan, whether you chant Shyam Sundar, whether you chant Sri Krishna Chaitanya, or whether you chant Ram, so your destination will be same. Ya karena itu dijelaskan
Ya, baik Anda yang pada saat akhirnya mengucapkan nama Narayan, kemudian ataukah ya mengucapkan nama Krishna, ataupun juga si Chaitanya, ataupun si Nityananda, pada akhirnya tujuan kita akan bisa mencapai ya tempat tinggal rohani itu. Artinya dengan kata lain ya tempat yang sama. So by praying this, now Bhismadeva stopped his prayer. Karena itu dengan menyampaikan doa terakhir ini, akhirnya Bhismadewa menghentikan doanya setelah itu. Now Sutta Goswami is saying in the text number 43. Sekarang What ya happened there? di sini dijelaskan bagaimana Sutta Goswami menyampaikan apa yang terjadi ya pada setelah doa terakhir tersebut. Krishna evam bhagavati Krishna ewam bhagavati manobhaga drishti vibhrutivi mano vagrasti vrittivi atmanyam avesya so antabasa upavaram. Okay, you read the translation. Sutta Goswami berkata, demikianlah Bhismadewa menyatu dalam roh yang utama si Krishna, personalitas tertinggi Tuhan Yang Maha Esa, dengan pikiran, kata-kata, penglihatan, dan perbuatannya, sehingga beliau diam dan napasnya pun berhenti. So, though it is mentioned that Krishna, Bhismadeva merged in supercellular, it is merging not like Mayavadi merging. Ya, di sini di desa yang dikatakan bahwa Bhismadewa menyatu ya dalam roh yang utama si Krishna, tetapi ya kata menyatu di sini tidak sama dengan istilah yang dilakukan oleh para Mayawadi ini. So, this is not like merging in Brahma Jyoti. Ya, ini tidak dianggap sebagai menyatu dengan Brahma Jyoti. So, this is considered that same feature like in Krishna's pastime. Ya, artinya di sini adalah bagaimana dia menyatu dalam poin ini adalah dalam lila yang dilakukan oleh Tuhan si Krishna dalam. So this is a different merging than the Mayavadi or those who are yogi they were looking for. Ya, karena itu dianggap sebagai inilah yang perbedaannya. Ya, kata menyatu yang dilakukan oleh para Mayawadi yang bernyatu dengan Brahma Jyoti seperti itu tidak sama dengan menyatu yang disampaikan di sini oleh Bhismadewa dalam dari Sutta Goswami ini menyatu yang dilakukan oleh Bhismadewa ini. So when Bhismadeva now promoted the spiritual world, all the assembly saintly person or Pandavas, they saw that they are completely silent. They are complete silent all over. So nobody was telling anything. Ya, karena itu kemudian yang hadir pada saat ya Bhismadewa akan pada saat akhir ini meninggalkan badannya seperti itu ya, ketika sudah menghentikan ya perkataan beliau, semua yang hadir di sana ya sepenuhnya terdiam seperti tidak ada suara yang lain lagi. So that's why because they are physical, they are seeing that how a person so who was fighting like a worldly person, so-called fighter, and he was born and brought up in the royal family, so much responsibility, but in the time of death, how he could remember the Supreme Lord. Ya, dan itu dikatakan ya bagaimana di sini adalah mereka mengingat bagaimana beliau ini adalah seorang pejuang ataupun seorang ya prajurit yang sangat perkasa dalam medan perang seperti itu. Pada saat yang sama beliau sejak kecil terlahir di keluarga bangsawan seperti itu. Dan bagaimana pada akhir kehidupannya seorang yang seperti ini akhirnya mampu bisa mengingat kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. And thereafter all the demigods and the human being, they played drums and different music on the honor of Bhismadeva. Dan karena itu semua para dewa ya dikatakan ya dan semua orang angkasa seperti itu dijelaskan bagaimana mereka melakukan ya mulai memainkan gendang seperti itu sebagai rasa ya penghormatannya kepada Bhismadewa. So they shower flowers in the Bhismadeva's body. Though his body was still lying down there, but the original Bhismadeva has already promoted to spiritual world. Dan pada saat itu ya mereka mulai menaburkan bunga-bunga dari angkasa seperti itu. Ya meskipun badannya masih tinggal di sana, ya tetapi ya rohnya ini sudah mulai berjalan untuk ke angkasa rohani. Because the demigods they become very happy when they see the devotees and they are going to spiritual world. Karena itu dikatakan para dewa juga menjadi sangat bahagia dalam hal ini, bisa melihat
ada orang yang dikatakan para penyembah Tuhan itu bisa kembali ke dunia rohani. Then Maharaj Yudhishthira and Pandavas, they were in a grief. They are lamenting, oh, how now Bhismadeva we cannot talk with him. So like a devotee when passing away, so we are also in grief. We are feeling sad. Ya, karena itu dijelaskan bagaimana ya para Pandawa, ya terutama Arjuna dan juga Yudhishthira marah ya dalam keadaan yang berduka cita dalam hal ini, ya dalam kesedihan yang sangat mendalam dalam ini. Ya, kalau bagaimana kami tidak bisa lagi berbicara dengan kakek meminta nasihatnya. Dan kemudian pada saat yang sama hal itu juga terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ketika para penyembah meninggalkan kita, dan pada saat itu ya kita juga merasa sangat sedih yang mendalam dengan ketidakhadiran penyembah tersebut. Then out of the custom, Yudhishthira Maharaj did the funeral rites for Bhismadeva. Because Bhismadeva was a brahmachari, he did not have any son. Ya, karena itu ya dalam hal ini ya harus mengikuti tradisi dalam hal ini, ya maka akhirnya Yudhishthira Maharaj yang melakukan ya upacara terakhir dalam hal ini yang untuk penghormatan kepada Bhismadewa, dan di mana Bhismadewa sendiri dikatakan karena beliau adalah seorang brahmachari, beliau tidak mempunyai putra dalam hal ini yang akan memberikan ya penghormatan terakhir kepada badan Bhismadewa. Karena itu Yudhishthira Maharaj lah yang di sini mengambil inisiatif. But his good fortune was Yudhishthira Maharaj who was a great devotee of the Supreme Lord. Dan tentu saja hal yang sangat beruntung di sini adalah Yudhishthira Maharaj sebagai seorang penyembah yang sangat agung dalam hal ini. So that's why when everything is finished in the battlefield of Kurukshetra, now the assembly, all the sage and saintly person, including Pandava, they went back to their respective places, keeping Krishna in their heart. Dan pada saat itu semua yang hadir setelah yang menyaksikan upacara terakhir dari Bhismadewa ini, pada akhirnya mereka semua yang hadir di sana, resepsi yang agung, muni yang agung, semuanya kembali ke tempatnya masing-masing seperti itu. Tetapi tidak lupa membawa ingatan tentang Tuhan Sri Krishna di dalam hati mereka. So as this pastime we remember ourselves, we also get same benefit. We also take Krishna in our heart always, in our day-to-day life. Ya, karena itu ya dari mendengarkan lila ini kita juga mendapatkan manfaat yang sama, yaitu membawa Krishna bisa di dalam hati kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much for your attendance today association. If anybody has any question, comment, or Karena itu terima kasih banyak atas pergaulan yang telah diberikan. Apa ada pertanyaan komentar yang semata ini? So Bharat, in our day-to-day life, sometimes we are very fired up to do some service to Krishna. Sometimes also not very lazy games to do some service. So what happening actually in our devotional service? so, as we should know that also we are living in this material world which is full of duality. Yes. Karena kita harus mengetahui juga kita telah hidup di dunia material ini tentu dipengaruhi yang namanya dualitas, atau yang artinya hal yang baik dan buruk seperti itu. So sometimes it is become very difficult to practice devotional service in this place of called duality material world. Tentu saja kita harus menyadari bahwa untuk mempraktekkan pelayanan bakti di suatu yang dikatakan dunia material ini yang penuh dengan dualitas ini adalah sangat sulit dilakukan. So at same time also we have given by the mercy of Srila Prabhupada and the Vaishnavas, so we came to Krishna consciousness. Ya, karena itu hal yang sama dikatakan ya atas karunia Srila Prabhupada begitu ya, kita juga ya atas karunia beliau kita diberikan yang namanya kesadaran Krishna ini. And practicing Krishna consciousness will free from the all dualities. Ya, jika kita terus mempraktekkan
ya prinsip-prinsip kesadaran Krishna ini dengan baik seperti itu, kita akan dibebaskan dari dualitas ini. But there is difficulty will come in our practice of Krishna consciousness, of course. It is in natural. Dan ini adalah tentu saja ya dalam hal ini ya dalam menghadapi dualitas ini hal-hal yang tentu saja agak sulit ya, sering terjadi kesulitan untuk menghadapinya. At the same time, we have to practice ourselves without any fail, and we hear more and more when the dualities come in our lives, and then we remember this thing. Oh, this will do this. Then we become more serious. So like that. Karena itu dikatakan kita harus terus melatih diri kita, dan dalam hal ini juga bagaimana kita ya berusaha terus mendengar juga ya, mendengar, dan pada akhirnya ketika ada dualitas itu datang seperti itu, oh ya ini memang seperti yang dinyatakan seperti itu dualitas ya, karena itu kita akan menjadi mampu menghadapi dualitas tersebut. So when we sincere, always practicing our devotional service, and slowly this obstacle will go away. Ya, karena itu jika kita tulus hati ya dalam hal ini ya melakukan pelayanan bakti, karena itu secara berangsur-angsur semua halangan dan rintangan itu akan menghilang dengan sendiri. But if we lose our enthusiastic, thinking that because I am in material world, so it's not possible for me, so then nothing will happen. Ya, tetapi ya di dalam hal ini jika tidak kita menjadi bersemangat seperti itu dengan ya mencari alasan, kita kan memang sudah di dunia material seperti itu ya, tidak mungkin kita akan bisa kembali seperti itu, maka tidak akan terjadi apa-apa dalam artinya tidak akan mendapatkan ya dalam hal ini bisa kembali pada Tuhan seperti itu. So that's why different pastime has been given in the Srimad Bhagavatam. Karena itu begitu banyak ya kegiatan lila-lila yang dijelaskan dalam Srimad Bhagavatam untuk memahami hal ini. So by reading or hearing this pastime, we get more enthusiastic. Ya, dengan cara mendengarkan ya lila-lila, berbagai lila Tuhan dalam Srimad Bhagavatam ini ya, maka kita akan secara alami akan menjadi semangat selalu. Okay. Bisa. As we know that chapter 11 in Bhagavad Gita, that Krishna gave original form for Arjuna. Virat Bhava. Yeah, original form is a two hand. That is Prabhupada saying we must remember that form. As Arjuna remember that form. And we don't need also that other form for Krishna. We must focus in that. What is Two-handed form. Yeah. What is the reason why we don't need other form like that? Yeah. Ada pertanyaan ya, Prabu ya mengatakan bahwa ya pada di bab 11 itu bahwa kita bagaimana ya Tuhan setelah wira rupanya kemudian menunjukkan bentuk yang berlengan di depannya seperti berlengan dua ini ya bentuk itu, dan di sana penjelasan Prabhupada menyampaikan bahwa bagaimana seharusnya para penyembah hanya melihat bentuk Tuhan dalam bentuk berlengan dua ini yang di hadapan Arjuna seperti itu. Tidak bentuk lain. Ya tidak bentuk lain, karena itu apa alasannya dalam hal ini? Dalam hal ini kenapa harus seperti itu? Because as a natural remembrance or relationship with Arjuna Krishna was a 200 form. Ya, karena kita mengetahui hubungan antara yang alami antara Arjuna dengan Tuhan Sri Krishna adalah ya Arjuna selalu melihat bentuk beliau yang berlengan dua ini. And for us also, because Krishna is a natural form, is a 200 form. Ya, karena kita juga sebagai manusia dalam hal ini secara alami hubungan kita pasti dengan yang berlengan dua dalam hal ini. And same time, but here we see the Bhishmadeva, he has a different relationship with the Krishna. Ya, So same Krishna, but relationship is different. ya, tetapi di sini kita melihat bagaimana Bhismadewa dalam hal ini mempunyai hubungan yang berbeda dengan Tuhan Sri Krishna dalam itu, meskipun ya beliau orang yang sama tetapi hubungannya di sini dikatakan berbeda, mengembangkan hubungannya yang berbeda. And same thing also in Ramayana Jatayu, because he saw Lord Ram is everything. So that's why he relation with the developer Lord Ram. Ya, So he cannot force our mind, you have to remember Krishna. Right?
Dan karena itu sama halnya seperti bagaimana Jatayu yang mengingat Tuhannya adalah bentuknya dalam si Rama dalam hal ini. Ya, tentu secara alami pada saat meninggal dia akan mengingat bentuknya si Rama. Bahkan itu dikatakan ya kita tidak bisa memaksa bahkan Jatayu untuk bisa pada akhirnya Anda harus mengingat bentuk Krishna seperti itu, tidak seperti itu. And same thing, Haridas Thakur, he chanted only Sri Krishna Chaitanya, Sri Krishna. He did not chant, oh Krishna, you come and in your playful playing flute, you come in 200 far. But he remembered Lord Chaitanya Mahaprabhu because that was his worshipable deity. Ya karena itu sama seperti istilah Haridas Thakur dalam hal ini. Ya beliau pada saat akhir ajalnya beliau hanya mengingat Sri Krishna Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya seperti itu. Ya beliau tidak melihat bentuknya dalam bentuk si Krishna yang dalam hal ini memegang ya seruling seperti itu. Karena hubungan yang dikembangkan itu adalah bagaimana beliau sebagai pujaan, arca pujaan beliau di dalam hati beliau itu adalah bentuk dari Sri Krishna Chaitanya dalam. So the Srila Prabhupada, why he told the focus? Because our mind is always disturbed. Here this. That's why Prabhupada said, no, you must focus Krishna 205. Ya, karena itu dikatakan ya pada umumnya karena kita selalu tidak menjadi fokus seperti ini, seperti itu dan kemudian akhirnya di sini Prabhupada menjelaskan Anda harus fokus kepada bentuk dari Tuhan Krishna yang berlengan dua di sini. Otherwise, tomorrow some devotee they will think, oh, Lord Narayan not different, so he will bring Narayan deity here. Karena itu kemudian jika tidak seperti itu maka mungkin aja ada seorang penyembah yang berpikir, oh Krishna tidak berbeda dari si Narayan. Kemudian menaruh lagi arca Narayan di sini seperti itu. Ya, mereka akan berpikir seperti itu nanti. Because Prabhupada know our mind is very speculative mind, we easily. That's why Prabhupada say, no, you must focus on Krishna. Ya karena itu ya di sini ya Srila Prabhupada mengetahui ya pikiran pada orang pada umumnya yang bagaimana mereka berspekulasi dalam hal ini. Karena itu Prabhupada menekankan di sini kamu harus fokus untuk mengingat Tuhan dalam bentuk berlengan dua ini. Bagaimana apakah itu juga mungkin karena mood dari Srila Prabhupada, kenapa Prabhupada hanya preaching about Krishna sebelum Krishna, Krishna not ada. Yeah, our mind will divert in different. Okay. Jadi saya dari katakan bagaimana Prabhupada mungkin karena karena memang itu pujaannya beliau seperti itu ya. Ya moodnya, suasana hatinya dalam hal ini ya yang ada di hatinya Srila Prabhupada, jadi itu ditekankan seperti itu pertanyaannya ya. Apakah karena hal itu? Okay, thank you very much. Grantaraj Srimad Bhagavad Mahapuran ki. Iya, karena Prabhupada sebenarnya Bang Mara tadi menjawab kita harus fokus gitu. Karena kita harus fokus karena itu beliau memberikan yang apa yang beliau punya seperti itu. Terima kasih ya. Grantaraj Srimad Bhagavad Mahapuran ki. Srila Prabhupada ki. Sambil Bhagavad Gita ki. Gaur Pramanande. So thank you very much again. So somehow we finished our Vishma Stuti. We don't know when. Next time we'll meet. Because tomorrow we're going to different place, no? Yeah. Tomorrow. Jadi dijelaskan ya bahwa datang meninggal